Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kajian singkat tentang bagaimana cara Rasulullah SAW menghadapi penyakit. Penyakit dalam bahasa Arab disebut adda atau al-marad, penyakit atau sakit. Suatu hari sekelompok orang-orang Arab pedalaman, disebutnya A'rabi atau A'rab, datang ke Madinah, di mana Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Rasul sedang kumpul, sedang ngaji, lalu orang-orang Arab kampung itu datang bergerombol masuk, kemudian mereka salam dan duduk bersama para sahabat. Lalu orang Arab itu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata mereka, "Ya Rasulullah, ana tadawa, apakah kami boleh berobat?" Ini pertanyaannya. Jadi orang-orang Arab pedalaman bertanya pada Rasul, apakah kami boleh berobat? Lalu Rasul menjawab, tadawu, berobatlah, silakan berobat. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa'an. Karena Allah tidak semata-mata menyimpan atau menurunkan satu penyakit, kecuali untuk penyakit itu Allah juga telah menyimpan, telah menurunkan obatnya. Kecuali satu penyakit, kata Rasulullah, illa ghairu da'in wahid, kecuali satu penyakit, yaitu al-haram, penyakit penuaan atau penyakit pikun. Kaum muslimin sekalian, ada pelajaran penting dari hadis ini. Ini hadis sahih dalam riwayat Abu Daud, dalam riwayat Tirmidzi dengan sedikit perbedaan redaksi, tetapi intinya sama. Juga ada dalam riwayat Muslim, Imam Ahmad, Sunan Ibnu Majah. Tadi kenapa orang-orang Arab ini bertanya, bolehkah kami berobat? Ana tadawa, bolehkah kami berobat? Nah, ini pertanyaan ini timbul karena mereka punya anggapan bahwa karena Rasul mengajarkan dalam menyikapi apapun harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tawakal itu dimaknai secara sederhana adalah berserah diri, pasrah kepada Allah, berserah diri. Maka mereka akan memahami bahwa kami kalau sakit berarti kami harus tawakal, harus berserah diri pada Allah, karena kami telah diajarkan bahwa baik atau buruk semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul dalam pemikiran mereka, nah, kalau sakit bolehkah kami berobat? Artinya mereka berarti punya asumsi bahwa ada kekhawatiran kalau berobat ketika sakit ini khawatir bertentangan dengan tawakal. Artinya kalau ketika sakit berobat itu khawatir menghilangkan ketawakalan. Maka bertanyalah pada Rasulullah, ana tadawa, bolehkah kami berobat? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas dengan suatu perintah. Kalimat perintah, tadawu. Dalam riwayat tadawu ya ibadallah, ibadallah tadawu, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Di sini Rasul berarti minimal ungkapan Rasulullah ini menunjukkan bahwa berobat itu mubah, berobat itu boleh. Bahkan di dalam riwayat lain Rasul bukan hanya mengatakan secara lisan tadawu, tetapi Rasul SAW sendiri mempraktekkan berobat itu atau at-tadawi itu. Nah, dari sini kaum muslimin sekalian, kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berobat, membolehkan kita untuk berobat ketika sakit. Berobatnya apa saja, yang penting berobat, mencari kesembuhan, mencari menyambut kesembuhan, obat yang telah Allah sertakan dengan setiap penyakit. Nah, maka jika seperti ini panduan Rasulullah SAW, berobat bagi orang yang paham ajaran Rasul ini, bagi dia bukan hanya sekedar upaya sembuh, tetapi bagi dia bisa menjadi berpahala, bernilai. Karena bagi orang yang udah punya ilmu, seperti Anda sekarang udah tahu ilmunya, maka akan mengatakan bahwa saya berobat karena Rasulullah pun menyuruh saya berobat. Saya berobat karena Rasul juga bukan hanya menyuruh tapi juga berobat. Rasul mempraktekkan pengobatan itu. Nah, maka kaum muslimin sekalian, dalam kondisi sekarang banyak kekhawatiran segala macam, apakah karena corona atau yang lain,
Maka jika Anda sakit, berobatlah. Berobat saja. Tetapi nggak cukup berobat. Anda sekarang setiap kali berobat ingat hadis ini. Minimal maknanya. Bahwa saya berobat karena Rasul pun berobat. Saya berobat karena Rasulullah juga memerintahkan berobat. Memperbolehkan berobat. Bahkan menurut sebagian ulama, walaupun ini dibantah oleh jumhur mayoritas ulama, perintah Nabi ini menunjukkan sunat berobat. Nadab, mandub. Namun umumnya ulama mengatakan ini hanya mubah saja. Boleh, kebolehan saja. Berobat, niatkan mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah. Berobat, niatkan sebagai ikhtiar, mencari dawa, mencari obat kesembuhan yang telah Allah sertakan dalam setiap penyakit apapun yang Anda alami. Maka jika Anda sekarang sakit, berobat saja dengan cara apapun. Masalah pengobatannya mau medis, mau herbal, apapun tidak dibatasi. Yang penting tempuh upaya-upaya lahiriah pengobatan. Mudah-mudahan berobat Anda jadi jalan kesembuhan. Paling tidak berobat Anda menjadi jalan Anda dekat dengan Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.